Halo guys, kalau kalian ada rencana mau ganti custom room ini bisa jadi salah satu pilihan yang baik bagi kalian untuk pemakaian harian dan juga pemakaian dalam bermain game, yaitu POSP Room. Pada update terbaru ini banyak fitur baru yang dihadirkan, apalagi dengan update CFW 2 terbaru yang membuat room ini semakin nyaman untuk digunakan. Penasaran apa aja update terbaru di POSP Room? Langsung aja guys, kita masuk ke dalam videonya. POSP Room berjalan di Android 10 dengan security patch Agustus 2020. Kalau sebelumnya kernel bawaan pada custom room menggunakan versi 4.14.193. Nah, di room POSP ini sudah membawa kernel terbaru yaitu 4.14.194. Sebelum kita masuk ke dalam customize dan performa game, gue mau bahas dulu untuk update terbaru yang dibawa pada room POSP. Untuk yang pertama yaitu update fix offline charging. Dengan update ini yang dulunya custom room di Redmi Note 8 Pro itu kalau nggak salah nggak bisa ngecas HP dengan kondisi HP mati. Nah, pada update kali ini kalian dapat melakukan charging HP dalam kondisi HP dimatikan. Dengan catatan kalian harus sudah menginstal untuk CFW 2. Untuk penginstalan CFW 2 ini gampang ya. Jika kalian udah diinstal untuk TWP CFW, cukup masuk ke dalam TWP dan langsung install untuk CFW 2 nya. Tapi untuk offline charging ini kayaknya hanya support untuk kernel terbaru, dan untuk kernel yang ada sebelum ini rilis sepertinya masih belum bisa untuk digunakan. Selanjutnya untuk yang kedua yaitu fix 1080 Netflix crash. Nah, ini bagi kalian yang hobi nonton guys. Di aplikasi Netflix yang sebelumnya ada beberapa ROM yang crash untuk Full HD, di update ini sepertinya udah dibetulkan untuk masalah itu. Tapi gue belum nyoba untuk Netflixnya karena emang nggak langganan. Bagi kalian udah nyoba menggunakan aplikasi Netflix di room ini, jangan lupa komentar di bawah ya. Untuk yang tiga nih, yaitu terdapat fitur Mi Sound FX pada room ini. Fitur ini tuh mirip-mirip sama Mi Sound yang ada di room ini. Dan di sini juga memiliki banyak preset yang bisa kalian gunakan. Nah, untuk update yang lain kalian bisa lihat di sini guys. Kemudian pada room ini yang paling gue suka itu launchernya. Karena launcher ini memiliki menu yang cukup lengkap seperti mengganti icon, pengaturan jumlah icon di home, pengaturan jumlah icon di dock, gestur, dan lainnya yang bisa kalian atur di dalam sini. Untuk aplikasi yang di bawah ini hampir sama seperti custom room pada umumnya. Oh ya, di dalam POSP ini masih belum membawa aplikasi Gaps, jadi jangan lupa install untuk Gapsnya setelah kalian menginstal room ini. Nah, lanjut pada bagian quick setting. Sepertinya fitur yang di bawah itu tidak begitu banyak ya guys. Namun untuk NFC, AOD, data server tersedia di room ini. Tapi di sini gue lihat untuk quick settingnya nggak tersedia fitur penting seperti switch data, FPS overlay, dan juga screen recorder. Sekarang waktunya kita masuk ke dalam menu setting. Dalam menu setting kita masuk ke dalam fresh ini guys. Untuk menu fresh yang pertama kita masuk ke dalam menu KS panel. Di sini tuh fitur yang disediakan kayaknya nggak begitu banyak ya. Hanya membawa fitur penting aja seperti tersedianya fitur KS Style Disco dan juga pengaturan jumlah item yang ada di KS panelnya. Untuk pengaturan info data dan header image kayaknya kalian belum bisa gunain di room ini. Selanjutnya di menu gestur, di sini tuh terdapat pengaturan gestur volume, lalu double tap status bar dan swipe 3 jari untuk screenshot. Selain itu pada menu gestur juga terdapat pengaturan untuk tombol power. Dan juga di sini terdapat fitur screen recorder yang tadinya itu nggak ada di dalam KS panel. Kemudian di dalam tema sepertinya tidak begitu banyak fitur yang bisa kalian gunakan. Kayaknya hanya terdapat fitur seperti mengganti aksen warna, icon shape, lalu icon status bar, tema, dan volume. Lanjut sekarang kita masuk ke dalam status bar guys. Kalian dapat mengganti untuk tampilan status bar kalian dengan menggunakan cutout mode ini. Lalu di sini juga terdapat fitur untuk menampilkan logo POSP, kemudian pengaturan jaringan, baterai, dan juga jam. Pada lock screen hanya ini aja ya guys. Dan untuk menu tambahan terdapat fitur ini aja. Oke, sekarang kita tes untuk performa pada room ini guys. Untuk skor Antutu mendapatkan skor 223 ribuan. Dan untuk Geekbench-nya mendapatkan single core 454
dan multicore di 1455. Biasanya itu custom room yang sedikit customize bakal punya performa main game yang bagus. Nah, room PSP ini sudah dipadukan dengan kernel versi terbaru. Jadi untuk menggunakan room ini sebagai room untuk multitasking atau bermain game, kalian nggak perlu khawatir lagi guys. Gue coba main game PUBG Mobile. Game ini bisa dimainkan dengan lancar tanpa ada banyak masalah, meskipun udah gue setting ke settingan maksimal. Lalu untuk FPS-nya cukup stabil, jarang gue ngalamin drop FPS. Dan terus meski dimainin cukup lama, faktor dari kernel ini sepertinya ngasih suhu yang stabil buat handphonenya. Lanjut, untuk daya tahan baterainya menurut gue ini cukup standar. Saat gue tes geber performanya buat main game PUBG sekitar 1 jaman, juga nonton YouTube, baterainya sih masih sanggup bertahan sampai malam dengan OCT-nya itu sekitar 6-7 jaman. Oh ya, ini ada satu lagi fitur yang ada di dalam MIUI, yaitu Game Driver Preference. Fitur ini dapat kalian atur di dalam menu setting, kemudian sistem, developer option. Nah, di game preference ini kalian bisa ganti untuk drivernya. Paling untuk kekurangannya di room ini tuh masalah face unlock belum tersedia, walaupun room ini udah official, masih belum membawa fitur tersebut di dalamnya. Kemudian fitur seperti MIUI Part juga masih belum dibawa, padahal menurut gue fitur itu cukup penting hadir di dalam custom room. Tapi dibalik itu semua, walau customize dan fitur yang gak begitu banyak, room ini tuh termasuk nyaman untuk digunakan, baik itu untuk multitasking atau buat gaming. Nah itu deh guys, eksperiensi gue menggunakan custom room PSP update Agustus 2020. Buat kalian udah nyobain room ini, gimana pengalamannya? Coba ceritain di kolom komentar di bawah. Gue ajak kenalin, sampai jumpa lagi di video gue berikutnya.